Halo parentpreneur, jumpa lagi dengan saya Coach Yan Cecan. Pada kesempatan ini izinkan saya sharing tentang parenting. Kali ini kita akan membahas satu topik yang juga membuat saya berpikir bahwa sebagai orang tua kami masih banyak mengalami kegagalan. Saya mau sharing dan saya merasa kami merasa gagal dalam mendidik anak-anak kami. Mengapa hal ini terjadi? Berikut ceritanya. Jadi selama lebih kurang 10-12 tahun sebagai orang tua, kami banyak sekali mengalami kesalahan karena memang tidak ada sekolahnya. Anak-anak kami masih berusia 10 dan 12 tahun. Jadi dalam interaksinya kadang-kadang kami masih marah, kami membentak, melarang dan segala sesuatu yang kami merasa gimana ya caranya, nggak gampang loh mendidik anak-anak, tapi kami berusaha untuk menemukan solusi yang terbaik untuk semua pihak. Kami juga nggak kepengen kalau anak-anak tuh merasa terkekang atau anak-anak merasa orang tuanya kok keras banget, tapi sebenarnya saya kepengen memberikan kualitas yang terbaik untuk anak-anak dengan cara yang kami merasa bahwa itu adalah cara kami dalam mendidik mereka. Pada masa pandemi, memang sulit bagi semua pihak ya, terutama kami sebagai pebisnis juga harus berjuang. Bagi teman-teman yang bekerja juga nggak gampang karena ada beberapa kantor yang mem-PHK karyawannya atau memberikan satu kesempatan karyawannya tetap bekerja di rumah tetapi gajinya dipotong bahkan sampai 50%. Itu sesuatu yang berat ya. Guru-guru mereka juga di sekolah harus on off dengan potongan yang cukup besar gitu loh. Jadi permasalahan yang dihadapi itu kompleks sekali. Anak-anak juga belajar online itu nggak gampang, bahwa banyak sekali gangguannya. Guru-gurunya juga cuma memberikan materi, awal-awalnya hanya WA, baca halaman sekian, kerjakan soal ini. Jadi ini tantangan bagi orang tua. Nah, begitu tahun ajaran baru, mereka mulai memberikan satu materi-materi lainnya menggunakan Google Meet, menggunakan Zoom, menggunakan metode-metode belajar lainnya, video YouTube dan segala sesuatu yang ada interaksi. Ya itu sih boleh-boleh juga lah, masih oke. Nah, sebenarnya kalau urusan belajar online sih kami nggak ada kendala yang berarti ya. Jadi kalau untuk memberikan materi yang dari sekolahan, anak-anak sudah kami ajarkan gimana cara menggunakan laptop, ngeprint materi, kemudian belajar dan mengerjakan. Itu sih fine-fine aja. Tapi tantangan terbesar itu adalah pada saat mereka lebih tertarik dengan Android, lebih banyak nonton TV, dan itu yang membuat kami berpikir gimana caranya ya agar mereka mau melakukan kegiatan lain, nggak hanya main Android. Dan saya rasa itu tantangan bagi banyak orang tua juga, karena dari curhat dari orang tua ya anaknya kebanyakan main game dan mager jadinya. Oke, jadi kami berusaha untuk melakukan sesuatu. Apa ya? Terus terang ya kami merasa gagal dalam mendidik anak-anak. Di awal tahun ajaran itu mereka sudah semangat sekali bangun pagi, mandi, sarapan, absen ya, mereka absen foto, kemudian dikirim ke guru masing-masing. Kalau sekarang dengan voice recorder ya, jadi mereka merekam suaranya, kemudian memberikan absen pada gurunya masing-masing dan itu ada update setiap hari dan ada tanggalnya. Jadi waktu awal-awal tuh kakaknya itu bahkan bisa memberikan pelayanan pada adiknya dengan membuatkan sarapan. Itu sesuatu yang amazing buat kami ya. Tapi lama-lama mereka tuh mundur. Jadi bangun lebih siang, berangkat lebih lama, dan absennya juga lama-lama jadi lama gitu loh. Nah, terus kami berpikir gimana ya caranya supaya mereka bisa on the track gitu ya. Memang mereka berangkat dari rumah ke kantor untuk belajar online itu jarak kantor dengan rumah itu 900 meter. Mereka naik sepeda ya hampir setiap hari. Kalau nggak hujan mereka naik sepeda. Kalau hujan biasanya berangkat kami bareng dengan kami naik mobil. Nah, ketika mereka lebih tertarik dengan Android, kami berusaha diskusi dengan gurunya gimana ya. Oh, akhirnya dibuatin aturannya kalau absen itu harus ada jam
tertentu. Kemudian saya juga diskusi dengan pasangan saya gimana supaya membuat mereka ada jadwalnya. Ya syukurlah dengan adanya itu, harapan kami mereka ada rel yang harus mereka patuhi juga, kapan saatnya belajar, kapan saatnya bermain, kapan saatnya beristirahat. Ya kami juga menciptakan satu sarana pembelajaran dan bermain agar mereka juga ada solusi untuk mengisi waktunya, apa yang harus dilakukan. Salah satu kegiatannya kami manggil guru les bahasa Inggris, mereka bisa berlatih, sambil berlatih bahasa Inggris mereka juga tanya tentang pelajaran yang berhubungan dengan bahasa Inggris. Kemudian juga kami mengundang pelatih taekwondo agar mereka bisa menyalurkan kegiatan ekskulnya taekwondo. Selain itu bersama beberapa teman yang sudah sepakat tentunya dengan protokol kesehatan juga, kami membuat satu kelas kecil ya. Isinya adalah kami melatih mereka untuk bisa public speaking, untuk bisa komunikasi, pengenalan tentang bisnis, pengenalan tentang keuangan. Jadi kita ciptakan satu program belajar yang namanya Kidpreneur. Hanya terbatas dan itu pun anak-anak dari teman-teman dekat yang juga komitmen untuk menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak. Kemudian juga pada saat nanti belajar mereka juga temperaturnya dicek, kemudian juga mereka juga harus melakukan social distancing. Nah, yang paling penting adalah mereka punya program yang harus dijalankan berupa komitmen kedisiplinan dalam hal misalnya merawat sesuatu yang sudah ditugaskan atau menyisihkan uang jajannya untuk ditabungkan dan memberikan sebagian uangnya untuk disumbangkan ke panti asuhan atau memberikan barang-barang yang sudah tidak terpakai seperti pakaian atau sepatu atau mainan. Ya intinya mengajarkan mereka juga punya sense of empathy, care kepada orang-orang yang kurang beruntung. Syukur-syukur nanti mereka bisa mendapatkan bekal yang lebih, seperti mereka punya impian yang lebih jelas karena di program ini diajarkan mereka untuk bermimpi, mencapai cita-citanya dengan proses yang benar. Oke, dari sesuatu yang tadinya nggak enak, ya kami belajar bahwa kami harus bertindak, kami harus mengantisipasi supaya jangan sampai mereka itu terjebak dengan kondisi yang ada karena pandemik, mereka malas bergerak, hanya nonton TV, hanya main Android. Itu yang kami tidak mau. Oleh sebab itu kami berusaha cari solusi. Sementara apa yang saya sharingkan demikian, saya yakin dan percaya setiap orang tua punya kendala dalam mendidik anak-anaknya. Oleh sebab itu kami buka kesempatan untuk kita berdiskusi. Semoga apa yang kami sharingkan ini boleh bermanfaat. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Saya Yan Cecan, Motivational Coach. Sampai jumpa pada kesempatan lain. Terima kasih.